Halo di kelas sebelah lagi. Apabila di video sebelumnya kita membahas tentang ukuran pemusatan data, kemudian ada juga kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah ukuran letak. Kemudian nanti setelah video ini kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data, di mana semuanya dari ukuran-ukuran yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah beberapa ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif. Di dalam penelitian statistik deskriptif, hal ini sangat perlu sekali karena biasanya sebelum kita menjelaskan penelitian, sebelum kita menjelaskan hasil dari penelitian, bahkan sebelum kita melakukan penelitian secara lapangan, kita biasanya harus tahu dulu kondisi responden, kondisi populasi, kondisi sampel yang akan kita ambil datanya itu bentuknya seperti apa, berapa jumlahnya, dan penyebarannya atau penggolongannya bagaimana. Nah, biasanya ini dijelaskan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, untuk bisa kita mengetahui atau membuat yang namanya distribusi frekuensi, perlu alat-alat statistik deskriptif. Ya, diantaranya adalah ketiganya ini: ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data. Oke, kita tidak panjang lebar, kita langsung mulai bahas di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Oke, ukuran letak ya. Jadi ukuran letak ini apa? Ukuran letak ini adalah statistik deskriptif gitu ya. Statistik deskriptif yang menggambarkan posisi atau nilai pusat suatu data. Nah, ini kan letak, tetapi kok ini ngomong nilai pusat? Jadi nilai pusatnya, nilai pusat suatu data ya, menggambarkan posisinya, posisi atau nilai pusat suatu data. Dimana sebelumnya juga kita sudah bahas yaitu adalah pemusatan data yaitu menggunakan min, median, modus. Tetapi juga ada kita bisa menggunakan alat ini yaitu ukuran letak, yaitu adalah menggunakan kuartil, desil, dan persentil. Nah, kali ini makanya ukuran letak ini yang akan kita bahas ini adalah menggunakan kuartil, desil, persentil. Teman-teman, tentu teman-teman bukan sesuatu hal yang baru ya. Ini pasti dulu waktu sebelum masuk perkuliahan itu pasti pernah menemui hal ini, pernah mencoba, pernah mempelajari hal-hal ini. Jadi kita di sini cuman mereview atau mengulang kembali lah ya, mengulang kembali kenangan masa lalu saat belajar kuartil, desil, persentil. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kuartil. Oke, kuartil itu adalah membagi data setelah diurutkan ya, membagi data setelah diurutkan ya. Jadi yang telah diurutkan ini baru dibagi datanya menjadi 4. Oke, di sini bisa kita lihat, andaikan di sini kita memiliki data gitu ya, datanya ini diurutkan terlebih dahulu, setelah diurutkan dibagi 4. 1/4 ini jadi ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dimana di dalam 4 bagian tadi itu ada 3 potongan ya, Q1, Q2, Q3. Nah, ini yang disebut dengan bagian dari potongan kuartil itu sendiri, atau umumnya disebut dengan kuartil ke-1, kedua, atau mediannya gitu ya. Padahal median kita sudah pernah pelajari di video sebelumnya. Ada min, median, modus gitu ya, atau titik tengahnya. Kemudian ada kuartil ketiganya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kuartil kedua ini median, kuartil ke-1 nilai bawah, kuartil ketiga ini nilai atasnya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi di sini kita membagi, diurutkan dulu kemudian dibagi menjadi 4 sama banyak. Nah, ada rumusnya. Contohnya kita praktekkan. Kita langsung lihat dan kita praktekkan contohnya.
Nah, ini contohnya. Di sini kita ini rumusnya ya. Ini kemudian di sini ada data. Tentukan Q1, Q2, Q3, kuartil 1 ke kuartil 2, kuartil 3-nya atau kuartil bawah, kuartil tengah atau median, kuartil atasnya, gitu ya. Oke. Sebelum kita ini datanya masih acak ya. 3, 4, 7, 8. Nah, masih acak, ada 4 di tengah-tengah. Nah, ini harus diurutkan dulu. Contohnya di sini diurutkan 3, 3, 4, 4. Nah, ini abaikan dulu ya 4, 7, 9. Ini karena memang sudah ketemu ya, sudah ketemu hitungannya. Andaikan di sini belum ada, jadi di sini kita urutkan terlebih dahulu 3, 3, 4, 4, 4, 4, 7 dan sebagainya sampai 15 gitu ya. Nah, di sini ada berapa datanya? Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka ini. Oke, jadi N-nya adalah 15. Oke, sekarang kita masukkan karena di sini kita mencari 3 kuartil ini, makanya kita hitung rumusnya satu persatu. Q yang pertama, Q yang ke-1 ya. Q yang ke-1 kita masukkan rumusnya di sini Q1 gitu ya. Q1 kita masukkan rumusnya 1, 15 ditambah 1 dibagi 4. Jadi ketemunya adalah kuartilnya adalah ke-4 ya. Nah, ini kemudian 4 ya, kuartil ke-4 itu kebetulan nilainya juga 4. Kuartilnya ke-4 dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini nilainya berapa? Ternyata juga kebetulan 4 gitu ya. Oke, kita sekarang cari Q2, kuartil kedua. Q2, 2, 15 dibagi 1 bagi 4 hasilnya adalah 8. Kuartil ke-8 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nilainya adalah 7. Kuartil data ke-8 adalah 7 dan seterusnya seperti itu. Nah, mudah ya teman-teman ya. Itu adalah kuartil di mana datanya adalah data yang tunggal atau data yang tidak kelompok. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah kuartil. Contohnya kuartil untuk data yang tunggal atau data tidak kelompok. Kemudian kalau data kelompok bagaimana? Rumusnya sedikit berbeda. Nah, teman-teman tinggal ngikuti aja. Di sini ada kuartil data yang telah diurutkan menjadi 4 sama ya. Tapi di sini ada ketentuan rumusnya yang sedikit berbeda karena ada penyesuaian dan pasti ada yang namanya frekuensi dan lain sebagainya gitu ya. Banyaknya data, nanti dilihat juga tepinya atau batas bawahnya gitu ya. Frekuensi kumulatifnya, frekuensi kelas kuartilnya, panjang kelasnya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini rumusnya, ini keterangan dari arti-arti yang ada di rumus ini. Oke, contohnya bagaimana? Oke, kita langsung aja ke contohnya biar teman-teman mudah. Di sini saya punya data di mana datanya adalah data berat badan dari anggota kelompok siswa gitu ya. Dimana di sini sudah digolongkan berat badan yang 40 hingga 44 itu adalah ada 5 siswa. Kemudian 45 49 ada 18 dan seterusnya gitu ya. Sampai 65 69 ini ada 6 siswa. Nah, bagaimana kita menghitungnya untuk mencari kuartilnya? Kuartil ke 1, kedua, ketiga ya. Nah, ini ada beberapa tahap, kita ikuti tahapannya. Yang pertama, tahap pertama kita membuat frekuensi kumulatifnya. Bentar, saya ganti pen dulu ya. Oke. Yang pertama kita buat tahap pertama kita buat frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatifnya ini kita buat. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya yaitu bahas tentang min, median, modus pasti sudah tahu ya. Bagaimana mencari kumulatifnya? Ini tinggal dimasukkan aja 5 kemudian ditambahkan dengan 18 jadi ketemu 23, tambahkan 42 jadi 65, tambahkan 20 dan seterusnya hingga di sini terlihat bahwa datanya ini adalah jumlahnya. Ini kalau ditotal kan 100. Ini kalau ditotal 100. Ini kalau ditotal juga sama 100 lah. Ini tetapi frekuensi kumulatif ini lihat dari tiap tahapnya. Ini juga sama. Nilainya adalah 100. Jadi 100. Jadi total
total dari semua apa namanya ini jumlah frekuensinya atau apa namanya jumlah siswanya yang masuk dalam bagian dari perhitungan ini adalah totalnya 100 ya. Tahap pertama kita harus membuat frekuensi kumulatif. Oke, tahap kedua kita menentukan nilai kuartil bawah, nilai kuartil tengah sama nilai kuartil atas. Nah, di sini kita belum memasukkan rumus ya. Di sini ada rumus simpelnya adalah kita menggunakan rumus Q sesuai bagiannya 1/4, 2/4, 3/4 dikali 100. Dikali 100 ini apa? 100 ini adalah N-nya ya. N-nya jumlahnya. Jadi di sini kita bisa lihat berarti ketemunya adalah kuartil atasnya 25 gitu ya. 25, 50 sama 75. Oke. Nah, ini yang akan kita pakai acuan seterusnya nanti teman-teman. Tapi ini bukan nilai akhir, ini nilai dimana titik ini, titik masih titik-titik perkiraan ya. Karena titik perkiraan ini kan 100 nih. Nah, di antara semua ini dimana posisi atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya ada di posisi mana? Kemungkinan ada di satu titik yang sama. Kemungkinan juga berbeda jauh. Mungkin bisa jadi Q1 di sini, Q2 di sini, Q3 di sini, kan seperti itu. Nah, kita mencari tahu titik pasnya ada di mana. Nah, makanya menggunakan perkiraan ini dulu awal. Baru nanti kita masukkan rumusnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita lihat Q1-nya 25. Nah, 25 ada di mana? 25 itu ada di ini ya. Frekuensi kumulatif di kisaran 23 hingga 65. Nah, titiknya ada di sini. Ini ada Q1. Q1-nya ada di sini. Tapi Q1 kan masih kisaran antara 23 sampai 65. Berat badannya berapa? Kan gitu. Masih pertanyaan juga. Berat badannya berapa kisarannya? Kan gitu. Nah, tapi paling tidak di sini kita sudah tahu memperkirakan dari mana? Dari gambaran ini. Q2 pun juga sama, di kisaran masih antara 23 hingga 65. Nah, yang satunya ini adalah 75, berarti di kisaran antara 65 hingga 75. Berarti Q3-nya ada di sini. Q3-nya ada di sini. Nah, Q3-nya ada di sini. Jadi 1 dan 2 ada di sini. Q3-nya ada di sini. Cuman nilai pastinya berapa? Nah, kita belum tahu. Makanya kita hitung sekarang. Q1 itu di kisaran ini yang berat badannya berapa? Nanti seperti itu gambarannya. Oke, kita sekarang cari tahu. Dengan rumus yang ada, dengan ketentuan yang ada, kuartil keberapa gitu ya? Kuartil ke-1. Melihat ini, apa ini? Apa namanya, tepi batas bawah apa ini? Nah, dari Q1 nya kan di sini. Nah, di sini posisi di sini tepi bawahnya di mana? Kan posisinya di sini. Jadi tepi bawah melihat dari ini sebelum ke 50, 49 sebelum ke 50 berarti 49,5. Nah, ini kan ya. Jadi 49,5. Oke, kita masukkan 49,5 1/4 ya, sama ya, Q1 1/4-nya. Kemudian dikali 100 dikurangi 23. Kenapa kok 23? Kita lihat nih nilainya. Nilai sebelum atau bagiannya, nilai batas bawahnya dari frekuensi kumulatifnya 23. Kemudian dibagi 42 ya. Kemudian ini ya bagiannya tadi ya, frekuensinya. Kemudian dikali 5. 5 ini adalah intervalnya, panjang intervalnya kan 40. Ada 5 ya, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan panjang kelasnya. Oke, di sini dikalikan, kita kali 5 hasilnya adalah 49,7. Jadi di sini ketahui bahwa apa namanya, kuartil pertama itu
dinilai 49,7. Dari nilai-nilai di sini, dari data kelompok di sini, kuartil pertama itu adalah di 49,7. Jadi di tengah-tengah kisaran sini nih. Bukan 49,5 tetapi 49,7. Itu ya. Q1-nya adalah 49,7. Ini sudah ketemu 49,7. Dilanjutkan untuk Q2, begitupun juga semua datanya sama. Kebetulan ini kedua di sini kan sama kan? Satu tempat dengan Q1. Perbedaannya adalah cuman karena ini Q2 jadi 2/4-nya pembaginya. Pengkaliannya ya, pengkalinya. Ini dikurangi 23 sama hasilnya adalah 52,7. 52,7 ini adalah Q2-nya sudah ditemukan. Jadi di sini di kisaran 52,7, tidak lepas dari antara dua ini ya. Di antara ini Q1 sama Q2 tidak lepas dari di antara ini. Nah, 49,7 dan 52,7 di dalam sini. Berarti masih masuk frekuensi di 42. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Q3. Q3 ini bagaimana? Q3 ini kan di sini. Nah, batas bawahnya pasti berbeda. Batas bawahnya lihat dari atasnya 54,5. Nah, kemudian pembaginya 3/4 kali 100 65 dari mana? 65 kan nilainya nilai frekuensi kumulatif sebelumnya gitu ya, frekuensi kumulatif sebelum QI gitu ya, sebelum QI nya kan ini kan ya, Q3 nya maksudnya. Nah ini 65 dimasukkan, kemudian 20 dimasukkan frekuensi kumulatif itu sendiri. Oke, dihitung ternyata ditemukan hasilnya adalah 57. Berarti di sini adalah 57. Jadi Q3 ada di sini, cuman masih belum jelas nilainya berapa. Kan di sini ada kisaran 55 hingga 59. Nah, Q3-nya itu adalah 57. Nah, oke. Di sini bagaimana caranya? Ini adalah contoh bagaimana cara mencari kuartil dari data kelompok. Oke? Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau tidak, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, setelah kuartil berikutnya yaitu adalah desil. Ini masih juga ukuran letak gitu ya. Desil ini tentu teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Kalau kuartil itu 4, kalau desil itu adalah 10 ya, dibagi 10. Nah, kalau persentil berarti dibagi berapa? Nah, gitu kan ya. Gampang kok teman-teman. Kalau tadi dibagi 4, ini sekarang dibagi 10. Hampir mirip teman-teman. Hampir mirip. Pengertiannya gitu ya. Ini untuk data tunggal rumusnya seperti ini. Rumusnya hampir mirip. Pembaginya kalau yang kuartil 4, kalau yang desil ini adalah 10. Oke, pengertiannya adalah titik atau skor nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian gitu ya. Kalau diilustrasikan seperti ini. Kalau ini data dibagi 10 berarti ada potongan 9. Ada 9 potongan. Ini desil gitu ya. Nah, di sini D itu desil, I itu intervalnya yang ingin dicari ya. Potongan keberapa yang ingin dicari? Ke 1, ke 2, 3, ke 4, 5 sampai 9. Potongan 10 enggak ada. Karena ini sendiri kalau dipotong 9 ini jadi 10 bagian gitu ya. N itu banyaknya data. Ini rumus untuk yang data tunggal. Kira-kira seperti itu. Prakteknya bagaimana? Kita langsung contohkan. Contohnya seperti ini. Dengan data desil seperti berikut. Jadi tentukan desil ketiganya. Kenapa kok desil ketiga, teman-teman? Sekali lagi saya kembali ke atas. Di sini kan ada D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Anda teman-teman tinggal cari, atau soalnya silakan cari desil ke-7 atau desil ke-4 atau desil ke-1 lah. Tidak perlu nyari satu-satu. Kita bisa langsung loncat. Rumusnya kita bisa gunakan rumus yang ini. Prakteknya adalah kita lihat di sini. Nah, ini contohnya datanya. Ini data kebetulan masih acak ya teman-teman ya. Yang jelas pasti harus diurutkan dulu. Ada syarat-syaratnya. Kita lihat ini rumusnya. Ini soalnya ya. Kemudian kita disuruh mencari desil ketiga. Oke, kita sekarang cari. Yang pertama kita harus tahu dulu banyaknya N. Banyaknya data kok banyaknya N. Data ini berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 gitu ya. Ini adalah 12. Yang pertama itu kita harus tahu dulu.
Yang kedua, mengurutkan data. Kita urutkan dulu. Ini kan belum urut kan ya, diurutkan dulu. 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 7 8 gitu ya. Oke. Yang kedua diurutkan dulu. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan rumus, di mana rumus ini adalah mengetahui letak desilnya. Kalau istilah gampangnya masih awang-awang gitu ya. Karena di sini kita harus memperkirakan dulu, diperkirakan dulu. Nah, ini ada rumus yang harus digunakan bukan rumus ini, bukan rumus intinya ini sendiri ya, tetapi masih rumus yang mencari tahu letak desilnya, letak perkiraan desilnya lah, kira-kira seperti itu gampangnya lah gitu ya teman-teman ya. Dengan I3, desil ketiga kan tadi ya, I3 kita masukkan 3 dari datanya 12 ditambah 1 dibagi 10 ya, karena udah pecah hasilnya adalah 3,9. Apakah ini desil ketiga? Bukan. Artinya apa? Nilai data ketiga ya, nilai data ketiga sesuai yang dicari ya, desil ketiga, kemudian kelebihan 0,9. Nah, ini apa namanya ya, tandanya, pertandanya gitulah kira-kira. Lah nilainya berapa berarti? Nah, oke, kita cari. Kita baru di sini kita masukkan. Oke, kita teman-teman ingat di sini 0,9. 0,9 ini adalah kelebihannya. 3 ini adalah titik desil ketiganya. Ya, hasil perhitungan ini artinya seperti itu. Oke, kita masukkan ke rumusnya baru. Desil ketiga adalah data ketiga, kita kelebihan atau sisa letak desilnya gitu ya. Ini 0,9-nya. Data keempat, data ketiga. Data keempat adalah ini ya, harus syaratnya akan data ketiga berapa? 1 2 3. Data keempat, ini data keempat, data ketiga. Ini kebetulan soalnya adalah desil ketiga. Kalau seumpamanya ke-7 berarti data ke-8 dikurangi data ke-7. Kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Oke, saya contohkan di sini data keempat, data ketiga dimasukkan 2. Data ketiga berapa? 1 2 2. Kemudian kelebihannya 0,9 kita masukkan. Kemudian ini data keempat, data ketiga. Ya. Data keempat, data ketiga. Ini penyesuaian sendiri, kuncinya ada di data ketiga. Berarti di sini kalau data ketiga ini ke-4, kalau ini 7 berarti ini ke-8. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Setelah ditotal hasilnya adalah 2,9. Jadi nilai dari desil ketiga ya, dimana ini itu adalah desil ketiganya, nilainya adalah 2,9. Jadi nilai yang urut ini nilainya adalah 2,9 desil ketiganya ya, desil ketiganya, bukan desil ke-1 kedua, tetapi desil ketiganya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah untuk data yang datanya tunggal. Kemudian kalau data kelompok bagaimana? Nah, data kelompoknya seperti ini. Rumusnya sedikit berbeda, artinya juga sama. Nah, ini keterangannya hampir sama dengan kuartil gitu ya, tetapi di sini cuman berbeda, ini desil gitu aja. Nanti juga sama, persentil juga seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Rumusnya ada penyesuaian, hampir mirip ya, tapi ya ada penyesuaian karena penamaannya juga sudah berbeda. Ini tapi untuk desil gitu ya. Oke. Kita lanjutkan contohnya aja langsung biar gampang. Oke. Nah, ini ada data tinggi badan seperti ini, frekuensinya. Yang pertama adalah kita buat frekuensi kumulatifnya gitu ya. Hampir sama dengan yang desil atau dengan yang ukuran penyebaran data, pemusatan data. Kemudian tahap 2 kita tentukan letak interval desil kelima. Ini adalah kita disuruh mencari desil kelima. Rumusnya adalah ini kita masukkan, kita mencari perkiraan saja gitu ya. Nah, letak D5 itu ada di 7. Nah, kita frekuensi kumulatifnya 7. Letak D5-nya berada di kisaran 144 hingga 147. Tepi bawah desilnya 5 gitu ya, tepi bawah desilnya 5. Kemudian TB-nya ya, tepi bawahnya 5 dari ini, tepi bawah desil kelima ini nih. Nah, ini kan kita cari ya desil kelima ya, bukan 5 ini, sorry salah. Ini loh, 143 di kisaran 143 hingga
143,5. Ini tepi bawahnya. Nah, ini kita mencari nilai-nilainya dulu. Nanti baru kita masukkan di rumusnya. Rumusnya di sini. Nah, desilnya ke 5, tepi bawahnya 143, interval kelasnya 4. Masih ingat ya interval kelasnya? 40, 41, 42, 43. 4 ya. Bukan 4 ini ya. 44 ini juga sama. 44 ke 47 berarti 44, 44, 45, 46, 47 kan 4 intervalnya ya. Frekuensi kumulatif sebelum desil ke I ya. Desil ke 5 berarti 7. Kan desil ke 5 belum ini berarti 7. Kemudian frekuensi desil ke I3 banyaknya data 14 ya. Datanya kemudian banyaknya datanya kan 14 ya. Kemudian posisi desil yang dicari adalah 5 ya. Desil ke 5 yang dicari adalah kelima dari 1 sampai 9. Oke, kita langsung masukkan rumusnya bla 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 bla. Di sini ketemu nilai desil kelima tinggi badannya itu adalah yang tinggi badan 147,5. Oke. Gampang ya. Jadi pertama ini tahapnya kita ikuti saja. Kemudian frekuensi kumulatifnya letak D5-nya. Kemudian di sini kita bisa tahu hasilnya adalah desil kelima itu adalah yang tinggi badannya adalah 147,5. Itu desilnya untuk data kelompok. Oke. Nah, selanjutnya setelah desil kita presentil. Kita langsung lanjut aja, cepet aja, enggak usah lama-lama teman-teman. Presentil juga sama, ada data tunggal, ada data kelompok. Untuk data tunggal rumusnya seperti ini, dibagi 100 ya. Kuartil 4, desil 10, persentil 100. Oke, ini keterangannya. Kita ada soal contoh seperti ini. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah banyaknya data 20 ini ya. Nah, kalau nggak percaya dihitung sendiri ya nanti ya. Ini 20. Kemudian mengurutkan data lah. Ini daripada saya ngurutkan ini, saya sekalian ini saya urutkan ini. Biar nggak ngurutkan bolak-balik. Tapi kalau ini belum urut harus diurutkan dulu ya. Oke, kemudian digunakan rumus letak presentilnya dengan pi 25. Oke, kita masukkan pi 25-nya. Nah, persentil yang ke 25 kan. Oke. Persentil kan 100 teman-teman ya. Kalau desil kan 10. Jadi pilihannya 1 sampai 9. Kalau persentil ini 1 sampai 99, 100 dis enggak masuk. Jadi kita bisa nyari persentil ke berapa, ke 25. Jadi jangan lupa ini persentil bukan desil. Kalau desil ini batasnya cuma sampai 9. Kalau persentil batasnya sampai 99. Jadi ini mencari persentil ke 25. Berapa nilainya? Nah, ini kita pertama kita gunakan rumus letak persentilnya kan. Oke, kita masukkan di sini rumusnya, rumus standarnya sehingga ketemu letak P25-nya atau persentil 25 adalah 5,25. Di mana artinya adalah 5 itu adalah urutan datanya, urutan ke-5. Kemudian kelebihan sisanya adalah 0,25 gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan, menentukan data persentilnya, kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya seperti kayak apa namanya yang desil tadi juga sama gitu ya. 34, kemudian 0,25, kemudian 36 kurangi 34. Data keberapa ini? Data ke-5, 6 gitu ya. Data ke-5 kan ini teman-teman ya. Urutan data ke-5. Dari data ini 1 2 3 4 5, 34 ya. Nah, 34. Kalau ke-5 berarti ini ke-6. Nah, jadi mencari persentil 25-nya. Jadi tengah nilainya di sini yang 25 berapa, ini kan datanya ini gede-gede gitu ya. Oke. 34 kita masukkan, hasilnya yang terjadi adalah 34,5 untuk persentil ke-25. Ini untuk data yang tunggal teman-teman ya. Untuk data yang kelompok seperti apa? Rumusnya hampir mirip, penyesuaian. Kalau tadi ini desil, ini sekarang persentil gitu ya. Frekuensi kumulatif dan lain sebagainya. Kita langsung ke contohnya. Sama teman-teman ya. Persentil ke-60 ini datanya dicarikan, dibuatkan frekuensi kumulatifnya dulu. Kemudian persentil ke-60-nya dimasukkan. Nah, di sini kita ketahui, kita dapat bahwa letak P60-nya 8,4, kumulatifnya 12 gitu ya.
4851 yaitu 12, ini kan kumulatifnya 12. Kemudian P60 berada di interval 148 151, tapi bawahnya berapa? 147,5, di mana 148 dikurangi 0,5. 148 mau ke ini kan 148 kurangi 0,5 0,5. Nah, 147,5. Oke, kita sudah dapat datanya, kita masukkan semua. Hasilnya adalah persentil ke-60 tinggi badannya yang adalah 148,62. Hampir sama persis dengan desil, teman-teman. Cuman perbedaannya adalah di sini ada persentil yang pertama. Yang kedua, ini ada salah nih. Harusnya ini 1 sampai 99. Ini di sini rumus saya salah nih. Harusnya kan saya copy paste nih kelihatan. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi di sini persentil ini adalah persentil di mana di kisaran persentil 1 hingga 99, kira-kira seperti itu. Nah, yang dicari adalah di persentil 60. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk desil tadi apa ya? Oh ya, kuartil desil persentil. Ini adalah untuk ukuran letak. Berikutnya, di video berikutnya kita akan bahas tentang statistik deskriptif. Rumus-rumusnya yang digunakan yaitu untuk pengukuran penyebaran data. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dimana sampai ketemu lagi. Dimana apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami di Instagram ada, TikTok ada, Telegram dan Twitter. Dan terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman. Semoga bermanfaat.